pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan dan diberitakan sungguh boleh memberkati dan memberikan peneguhan kepada setiap hati yang ada di dalam ruangan, di dalam rumahmu ini ya Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami, jauhkan dari segala sesuatu yang bercabang, yang membuat kami teralihkan dari fokus kami kepada firman, kepada hal-hal yang bukan firman Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Hamba-Mu juga yang Kau percayakan untuk memberitakan firman pagi ini, mohon urapan kuasa Tuhan dari Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya untuk dapat memberitakan firman dan menyatakan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga hamba-Mu yang memberitakan dan jemaat Tuhan yang mendengar sungguh dibangunkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Pak Ibu Saudara. Shalom untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Tetap di dalam hati kita, dalam hidup kita ada sukacita, ya, ada iman, keyakinan Tuhan berikan untuk kita bersama-sama menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini kita akan berbicara tentang iman kembali Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang pertama dan kedua. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Baik, kalau sudah dapat kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. 1, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, kita akan renungkan firman ini dalam satu tema, yaitu iman sebagai bukti dari apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari teks firman Tuhan ini, maka kita dapat memahami bahwa firman ini atau surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat atau orang-orang Kristen latar belakang Yahudi yang pada masa itu sedang mengalami satu tekanan, satu penderitaan yang berat karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita membaca di dalam ayat yang ada di bawah, ya, mulai dari ayat yang ke 33, ya, 33 sampai dengan 38, kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani ini menggambarkan tentang keadaan orang Kristen, orang-orang percaya latar belakang Yahudi pada waktu itu, di mana karena iman mereka kepada Yesus, mereka mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Ya, mereka tidak hanya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, tapi mereka juga mengalami penganiayaan yang berat. Mereka ditangkap, kemudian mereka dijadikan sebagai umpan dari singa di gelanggang teater yang ada di kota Roma atau di kota-kota Romawi pada waktu itu. Ya, nah mereka juga mengalami siksaan yang luar biasa. Dikatakan di sini ada yang digergaji begitu dan dibunuh dengan cara-cara yang keji dan lain sebagainya. Nah, maka penulis Ibrani mengalamatkan surat ini kepada mereka untuk memberikan penghiburan kepada jemaat yang sedang teraniaya ini, supaya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, mereka tidak menjadi goyah imannya. Iman mereka tetap teguh, iman mereka tetap kokoh di dalam Yesus, supaya kiranya pengharapan yang mereka miliki di dalam Kristus itu tetap mereka pegang sampai akhir dari kehidupan mereka. Karena itu, kalau kita baca mulai dari ayat yang pasal yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-10,
penulis Ibrani berulang kali mengingatkan kepada jemaat itu tentang iman mereka kepada Yesus, dan juga satu peringatan supaya mereka waspada agar tidak ada seorang pun di antara jemaat itu karena penganiayaan yang berat itu akhirnya mereka murtad, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang atau mencoba untuk mengaplikasikan kehidupan jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula pada waktu itu dengan kehidupan kita pada masa kini, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, dengan penderitaan yang besar, penderitaan yang berat yang mereka alami. Tapi di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini, mungkin kita juga pada saat ini sedang ditekan oleh berbagai keadaan dan situasi hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Karena selama kita hidup, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya penderitaan dan pencobaan. Itu adalah sesuatu yang tetap ada dan terus akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul karena persoalan di tengah-tengah keluarga. Itu adalah satu tekanan yang kita alami dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak yang ada yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul karena usaha, pekerjaan yang kita lakukan pada hari-hari ini. Atau mungkin juga ada jemaat yang sedang bergumul karena masalah sakit penyakit yang sedang dialami oleh beberapa di antara kita pada saat ini. Atau mungkin juga ada di antara kita yang sudah bergumul sekian lama, sekian waktu bersama dengan Tuhan. Mungkin kalau kita hitung sudah sekian tahun kita bergumul untuk satu hal dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tapi sampai dengan hari ini kita belum menemukan jawaban itu. Kita belum melihat janji Tuhan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar di tengah-tengah tekanan kehidupan yang kita alami, situasi kehidupan yang tidak mudah yang kita jalani, kita boleh tetap menjadi orang-orang percaya yang kuat iman di dalam Tuhan, yang tidak goyah, yang tidak meragukan Tuhan, apalagi kemudian sampai murtad meninggalkan Tuhan oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita yang percaya kepada Yesus Tuhan tetap akan berdiri teguh dan memegang iman itu sampai akhir dari kehidupan kita. Karena kehendak Allah adalah tidak ada seorang pun yang hilang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu melalui perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat dan membawa kita untuk memahami dua sifat iman yang perlu kita pegang, kita terus yakini dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menolong kita untuk dapat kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, tekanan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Ada dua sifat iman yang akan kita renungkan dalam perenungan firman pada pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita perhatikan, kalimat ini sepertinya menunjuk kepada satu definisi atau pengertian. Tapi sebenarnya penulis Ibrani bukan sedang mendefinisikan atau memberikan satu pengertian dari iman. Tapi dia dalam bagian ini ingin menunjukkan apa itu sifat dari iman yang sejati, iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka yang pertama dia katakan bahwa sifat dari iman yang benar itu adalah iman yang percaya, yang meyakini adanya satu jaminan yang diberikan Tuhan atas segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Karena teks ini di dalam bahasa aslinya dan juga dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata assurance. Artinya apa? Asuransi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hidup kita
dalam kehidupan kita masing-masing, kita untuk menjamin diri kita, biasanya kita pakai apa? Asuransi, ya kan? Maka masing-masing mencoba untuk pegang asuransi ini, ya, atau cari asuransi yang menurut kita itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya, begitu kan? Nah, puji Tuhan sekarang pemerintah sudah memberikan satu jaminan untuk warga negara Indonesia melalui BPJS, ya kan? Ada BPJS yang bisa kita pergunakan untuk berobat. Ya, dengan gratis, sakit apapun, ya kita bisa berobat tanpa kita perlu keluar biaya. Wah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bukan hanya pemerintah atau asuransi yang bisa memberikan jaminan, karena pemerintah dan asuransi yang ada, itu jaminannya terbatas, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Itu adalah satu jaminan yang terbatas, dan itu hanya berlaku untuk hidup kita di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang baik, yang memberikan satu jaminan yang melebihi apa yang dapat diberikan, jaminan yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Karena jaminan yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya berlaku untuk hidup kita di dalam dunia, tapi juga sampai kepada kekekalan. Karena jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak hanya dapat kita nikmati selama kita hidup, tetapi itu juga tetap akan berlaku dan akan digenapi secara sempurna kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu penulis Ibrani mengatakan kepada jemaat pada waktu itu, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, supaya mereka tidak meninggalkan iman mereka sekalipun mereka harus menderita penderitaan badani, sekalipun mereka harus mengalami penganiayaan yang berat, sekalipun mereka harus mengalami satu perjuangan iman yang tidak mudah. Penulis Ibrani mengatakan kepada jemaat itu, hendaklah engkau teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada satu jaminan, assurance yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Dan pengharap dan jaminan itu bukan hanya tentang hidupmu di dalam dunia, tapi jaminan yang bersifat kekal, yang akan membawa engkau kepada sukacita yang kekal, sukacita yang abadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jaminan Allah bagi kehidupan kita itu didasarkan kepada satu jaminan bahwa kita akan menerima yang pasti dalam kehidupan kita, yaitu apa? Surga yang akan diberikan Tuhan kepada kita yang percaya. Tetapi juga sekaligus di sisi yang lain bahwa Tuhan tidak akan memberikan apa yang tidak pantas bagi kita, yaitu neraka. Karena neraka bukan disediakan untuk orang yang percaya. Neraka disediakan untuk mereka yang tidak mau percaya, yang menolak karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, memang kita menjalani hidup yang tidak mudah. Setiap hari dihadapkan dengan kekhawatiran, dengan berbagai macam ketakutan di dalam hidup ini. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam berita dan juga hal-hal yang dihadapkan di sekitar kita. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang terjadi di dalam hidup ini. Setiap hari kita dihadapkan dengan kecemasan yang akhirnya membuat keadaan diri kita tidak hanya mengalami ketakutan dan juga mengalami tekanan secara psikologis, tapi juga itu juga kemudian berdampak kepada psikis kita, kepada fisik kita. Sehingga akhirnya ada orang yang sebenarnya tidak sakit, tapi karena jiwanya sakit, karena hatinya sedang tertekan oleh karena berbagai pergumulan dalam hidup ini, akhirnya itu berpengaruh kepada fisiknya. Dia pergi ke dokter, periksakan diri, dokter bilang, kamu oke, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kok saya sakit, kok tubuh saya lemah, kok sepertinya saya tidak sehat. Ternyata yang sakit bukan fisiknya, yang sakit adalah jiwanya. Maka perlu diobati. Dan pengobatan yang diberikan dokter itu adalah salah satu cara untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi kesembuhan yang sejati diberikan Tuhan, dan Dia sudah memberikan satu jaminan bagi kita yang percaya, yaitu apa? Iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini
kita perlu iman. Karena iman itulah yang akan menolong kita untuk dapat tetap kuat, teguh di dalam Tuhan, meyakini Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun tidak mudah, tapi karena ada iman di dalam hati yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi satu kekuatan Allah untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, maka iman itu akan menolong kita untuk akhirnya tetap percaya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita yakini, kita percaya di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti akan Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini ingin memberikan satu jaminan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, bagaimanapun dan seperti apapun kondisi hidupmu, tetap percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, sekalipun belum lihat, belum nampak, tetapi tetaplah percaya. Karena apa? Karena iman itu menjadi dasar yang menjadi fondasi dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Dan iman itu adalah pasti. Karena iman kita di dalam Yesus itu adalah ya dan amin. Bukan mudah-mudahan, ya, bukan mungkin, tapi pasti. Karena keselamatan surga yang disediakan Allah bagi kita itu pasti. Ya. Keselamatan di dalam Yesus itu adalah pasti. Jawaban untuk setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah pasti. Apa yang kita perlukan, yang kita doakan, kita sampaikan kepada Bapa itu adalah pasti. Karena di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita, di dalam juru selamat kita ada jaminan. Sekali lagi ada jaminan yang diberikan bagi setiap kita yang percaya. Maka Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, ya kan? Tapi tetaplah percaya kepada Allah. Dalam Yohanes Tuhan katakan, percayalah kepada Bapa dan percaya jugalah kepadaku. Karena apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, maka pasti kamu akan menerimanya. Bapa akan melakukan dan memberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu iman adalah jaminan yang diberikan Allah untuk segala sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup ini. Apa yang sedang kita harapkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Masing-masing kita punya harapan sendiri-sendiri. Ada keinginan, ada kerinduan masing-masing di dalam hidup kita. Sampaikan kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan Dia akan melakukan menggenapkannya di dalam caranya, di dalam waktunya Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penulis Ibrani memberikan satu contoh kepada kita. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu atau jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Salah satu tokoh yang diangkat oleh penulis Ibrani dalam bagian ini adalah menunjuk kepada Rahab, seorang perempuan yang bukan dari bangsa Israel. Bahkan dia bukan perempuan yang biasa. Dia perempuan yang luar biasa. Kenapa? Karena latar belakang hidupnya. Dia adalah seorang perempuan yang tidak baik, yang menurut pandangan masyarakat pada waktu itu. Karena dia adalah seorang perempuan nakal, ya. Tapi ketika dia bertemu dengan dua orang pengintai yang datang ke kota Yeriko untuk meneliti dan mengamati keadaan kota itu, Rahab yang mengenal mereka sebagai bangsa Israel, sebagai orang Israel, dan sudah mendengar berbagai perbuatan ajaib Allah yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka ketika bertemu dengan dua orang pengintai itu, Bapak Ibu Saudara, dia percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada dua orang pengintai, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaannya kepada Tuhan itu dia proklamasikan, dia tunjukkan dengan membawa dua orang pengintai dari bangsa Israel diutus oleh Yosua yang sedang terancam oleh para pemimpin kota Yeriko yang mau menangkap mereka dan membunuh mereka.
dengan membawa mereka ke rumah lalu menyembunyikan di atas loteng rumahnya, ditutup dengan jerami semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya itu adalah tindakan yang konyol. Kenapa? Karena kalau ketahuan, bukan hanya 2 orang itu yang akan ditangkap dan dibunuh, tapi dia dan keluarganya juga akan ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yeriko karena dianggap sebagai pengkhianat. Karena mereka mendengar sudah berita, penduduk kota Yeriko sudah mendengar berita bahwa apa? Kota mereka akan dihancurkan dan direbut oleh orang Israel. Tapi Rahab yang sudah mendengar perbuatan Allah yang besar yang sudah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel, dia percaya kepada Tuhan. Maka dengan iman dia percaya dan dia memegang jaminan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia amini dalam hatinya bahwa itu pun juga akan dia diberikan kepadanya. Maka dia sembunyikan 2 orang itu di sotong rumahnya, di loteng rumahnya. Sehingga ketika para pengawal kota Yeriko datang mencari ke rumahnya, dia katakan tidak ada orang itu di sini. Mereka sudah pergi keluar dan bersembunyi di pegunungan. Bapak Ibu Saudara, imannya yang dia pegang, yang membuat dia percaya pada Yahweh, Tuhan, Allah yang menyelamatkan orang Israel, itu menjadi satu jaminan bagi dia. Sehingga ketika kota Yeriko dihancurkan oleh Tuhan, maka apa? Tempat Rahab dipelihara oleh Tuhan. Dia tinggal di atas benteng, tapi benteng di mana rumahnya ada tidak rubuh. Karena benteng yang lain sekitarnya rubuh, tapi benteng di mana dia tinggal bersama dengan keluarga yang tidak rubuh. Rumahnya aman. Dan ketika orang Israel masuk ke dalam kota Yeriko, Yosua menyuruh mencari Rahab dan keluarganya, menyelamatkan mereka. Dan itu adalah perbuatan Tuhan bagi Rahab. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia percaya akan jaminan yang diberikan oleh Allah bangsa Israel, akan dia nikmati juga karena dia percaya kepada Allah yang sudah menyelamatkan Israel, pasti akan menyelamatkannya dan keluarganya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang di dalam kita bicara tentang iman, iman itu melampaui akal, melampaui logika kita. Maka kadang orang yang beriman itu perlu mengambil satu tindakan iman yang ekstrim, sesuatu yang kadang di luar logika kita secara manusia. Bagi manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, akan meyakini janji Allah. Maka sekalipun mungkin secara logika itu tidak masuk akal, tetapi di dalam iman kepada Tuhan dia percaya bahwa Allah itu sanggup dan pasti sanggup melakukan apa yang sudah dikehendaki olehnya, dan itu pasti akan terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan melalui firman Tuhan hari ini, apapun yang sedang kita alami sekarang ini, yang sedang kita hadapi sekarang, katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan, aku pegang janjimu, jaminan yang kau berikan kepadaku. Aku mau aminkan itu bahwa dalam cara Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan menyatakannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, saya bukan sedang KKR kesembuhan ya. Saya bukan sedang berbicara tentang KKR kesembuhan seperti beberapa gereja mengatakan amin ya, dalam Yesus ada kesembuhan. Tapi saya mau katakan iman kita kepada Yesus. Bagi kita yang sakit, apapun sakit kita, doakan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, katakan dalam nama Yesus, aku percaya sesuai dengan jaminan yang Tuhan berikan kepadaku, bahwa aku yang beriman kepada Tuhan akan disembuhkan. Amin. Bagi kita yang sedang bergumul karena masalah pergumulan kehidupan keluarga kita atau masalah dalam usaha kita, pekerjaan kita, mari yakini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti menolong dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan pergumulan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dalam keluarga mungkin sudah berdoa untuk satu hal sekian waktu lamanya. Mungkin sampai dengan hari ini berkata, aku sudah berdoa, sudah melakukan banyak cara, tapi sampai dengan hari ini belum kelihatan. Jangan menjadi putus asa, jangan menjadi lemah iman, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena iman itu adalah jaminan yang Tuhan berikan, bahwa janji Tuhan pasti akan Dia genapi
dalam kehidupan kita. Karena itu apapun yang kita alami hari-hari ini, pegang janji Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Yakini janji Tuhan ini. Karena sifat yang pertama dari iman itu adalah jaminan Allah untuk segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sifat yang kedua dari iman adalah bahwa iman itu bicara tentang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi saya katakan bahwa orang yang beriman itu tidak hanya beriman berdasarkan logika. Karena iman itu adalah iman yang bisa sesuai dengan logika kita. Tapi iman itu kadang adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita. Maka bagaimanapun cara orang untuk mengukur iman itu berdasarkan logika, hanya kepada logika, maka pasti akan membawa orang itu kepada satu pemahaman yang kecil, cetek, yang dangkal tentang iman yang sejati. Karena iman itu dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak dapat diukur berdasarkan panca indera atau kemampuan berpikir manusia. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengukur iman itu berdasarkan pikirannya. Maka seringkali disesatkan oleh pikirannya sendiri, sehingga dia tidak mencapai iman yang sejati itu. Karena iman itu bisa diukur berdasarkan logika, tapi juga tidak bisa diukur berdasarkan logika atau pikiran kita. Contoh misalnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penulis Ibrani mengangkat di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Dalam ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, dan apa yang tidak dapat kita lihat dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian ada sekelompok orang yang kemudian berusaha untuk memahami hal itu berdasarkan pikirannya. Lalu kemudian sampailah kepada kesimpulan, tidak mungkin dunia yang besar ini diciptakan oleh satu pribadi yang namanya Tuhan. Karena dunia ini terlalu besar, dunia ini terlalu ajaib, dunia ini tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia terbatas, sehingga akhirnya tidak mungkin dapat diciptakan oleh Tuhan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Pikiran itu akhirnya menyesatkan mereka, karena akhirnya membuat manusia berpikir dan meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka berulang kali kita melihat para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, yang ateis, itu kemudian dengan cara berpikirnya menolak keberadaan Tuhan, dan bukan hanya meragukan Tuhan, tapi mereka menolak keberadaan Tuhan dan eksistensi Allah, otoritas Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kemudian muncullah berbagai macam teori yang diajarkan oleh para ilmuwan tentang asal-usul dunia dan juga termasuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Maka muncullah satu teori yang namanya teori Darwin, yang mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia itu adalah hasil dari satu perkembangan secara bertahap, dari makhluk yang sederhana sampai kemudian makhluk yang kompleks, dan akhirnya terjadilah bentuknya manusia terakhir puncaknya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, secara logika sepertinya apa yang diajarkan oleh Darwin dalam ilmu pengetahuan itu sepertinya benar, karena itu banyak orang yang percaya. Tapi dalam teorinya sebenarnya ada banyak hal yang dapat disangkal dari teori Darwin tersebut. Karena kalau dikatakan bahwa manusia itu adalah hasil dari evolusi, perubahan secara bertahap dari makhluk hidup, dari yang sederhana sampai kemudian menjadi makhluk yang kompleks dan terjadilah manusia. Kalau makhluk itu berevolusi terus berubah, seharusnya manusia, makhluk itu ketika sudah jadi manusia harusnya berubah jadi sesuatu wujud yang lain, betul kan? Tapi dalam kenyataannya, realitasnya manusia tidak pernah berubah. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah menemukan dan ada satu teman, hari ini dia manusia, besok dia berubah jadi yang lain. Ada? Ada yang seperti itu? Tidak ada kan?
Tetap manusia kan? Ketemu hari ini manusia, besok masih manusia kan? Tahun depan masih manusia kan? Sampai dia meninggal masih manusia kan? Tidak berubah. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, logika manusia seringkali menyesatkan. Maka kadang dalam iman kita tidak bisa mendasarkan iman itu di dalam logika. Karena hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini seringkali tidak dapat diukur berdasarkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam gereja ada teolog-teolog atau pemikir-pemikir Kristen yang karena akal pikirannya akhirnya disesatkan oleh pikirannya sendiri, yang akhirnya memunculkan berbagai macam teologi yang tidak benar, teologi yang menyimpang, teologi yang keliru. Sudah terjadi dalam sejarah, dan hari-hari ini kita melihat satu bukti lagi bagaimana manusia dengan logika, dengan pikiran yang terbatas berusaha untuk mengerti Allah dengan pikiran yang terbatas, itu menyesatkan dia. Ya, hari-hari ini kita menemukan banyak sekali ajaran-ajaran dalam gereja yang didasarkan kepada pikiran manusia yang akhirnya membawa kepada kesesatan dan praktek yang menyesatkan di dalam gereja. Bukan hanya menyesatkan orang yang berpikir, tetapi juga menyesatkan jemaat yang dilayani. Ini menjadi satu bahaya yang muncul di dalam gereja hari-hari ini. Ya, saya mengangkat dua contoh Bapak Ibu Saudara yang sedang hangat sekarang ini ya. Tidak tahu Bapak Ibu mengikuti tidak perkembangannya di YouTube, di IG, dan sebagainya, media-media sosial yang sedang hangat-hangat hari-hari ini ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, contoh yang pertama saya angkat yaitu Pendeta Erastus yang mengajarkan tentang teologi Trinitas, ajaran tentang Trinitas yang berbeda dari apa yang dipercaya oleh gereja. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu adalah setengah Allah. Wah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikir dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, saya dosen sejarah gereja, saya mengajar sejarah gereja. Dan saya menemukan banyak sekali kesesatan yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini dalam sepanjang sejarah gereja. Itu bukan ajaran yang baru, bukan pikiran yang baru. Dulu sudah pernah muncul dalam sejarah gereja. Dalam berbagai macam ajaran sesat, bidat yang muncul dalam gereja dalam sepanjang sejarah. Mulai sejak gereja awal berdiri sampai dengan hari dan sampai mungkin nanti Tuhan akan datang kedua kalinya, kesesatan sepertinya akan terus terjadi. Karena apa yang dicetuskan oleh Pendeta Erastus Sabdono tentang Yesus yang bukan manusia, dia yang bukan Allah, dia hanya setengah Allah. Itu sebenarnya ajaran sesat yang sudah pernah muncul dulu pada abad pertama, kedua, ketiga dalam sejarah gereja. Dan itu diulang kembali dalam sepanjang sejarah. Salah satunya adalah bidat Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, bukan Allah, tapi dia adalah setengah Allah karena sebenarnya dia adalah manusia yang kemudian diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam gereja resmi, dalam berbagai sidang raya gereja sudah diputuskan bahwa ajaran-ajaran seperti itu adalah bidat, sesat, tapi manusia yang tidak belajar, tapi kemudian menjadi pemimpin dalam gereja, tidak punya dasar yang benar, akhirnya mengajar dan menyesatkan banyak orang. Ini adalah sesuatu yang terjadi. Maka iman atau logika itu adalah sesuatu yang baik, yang dapat membawa kepada kebenaran, tetapi kadang iman dan logika itu tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh dijadikan sebagai satu ukuran. Logika harus berada di bawah iman. Maka apa yang dinyatakan oleh Alkitab itu harus kita percaya dengan sungguh, dengan benar, karena itu adalah firman Allah yang hidup yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai gereja yang benar, GAK memegang teguh kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah manusia 100% karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia juga adalah Allah karena sejak semula sebelum dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia adalah Allah di dalam kekekalan, dalam praeksistensinya sebelum dia menjadi manusia.
Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar kita hari-hari ini. Karena ajaran-ajaran itu membawa kepada kesesatan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kalau Bapak Ibu mendengar ajaran seperti itu, tinggalkan yang mengajarkan, jangan ikuti. Karena itu adalah pengajar sesat. Ya, sekali lagi itu adalah pengajar sesat. Kemudian yang kedua, saya mengkritisi bukan masalah menyudutkan atau apa yang menjelekkan, bukan. Tetapi ini adalah sedang menyatakan kebenaran. Yaitu praktek yang terjadi baru-baru ini oleh seorang pendeta yang melakukan baptisan massal, baptisan ulang di NTT, di Kupang. Wah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu menimbulkan kehebohan dalam gereja yang ada di NTT. Kenapa? Karena dia adakan KKR di situ, di satu lapangan di kota Kupang, ya lapangan besar di tengah-tengah kota itu, ribuan orang hadir, lalu kemudian dia menantang jemaat yang hadir untuk menerima tantangan itu maju ke depan, lalu dia baptis ulang semuanya. Padahal mereka sudah dibaptis di gereja asal mereka. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena gereja ini, pendeta ini punya konsep bahwa apa? Baptisan itu menyelamatkan. Dan baptisan itu adalah jaminan yang diberikan Allah untuk membawa orang kepada keselamatan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka dia baptis ulang lagi jemaat orang. Nah, ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Dan di sekitar kita ada gereja-gereja seperti ini. Maka kalau Bapak Ibu gabung dengan gereja itu, sudah dibaptis di GAK, gabung ke sana, pasti akan dibilang kamu harus baptis lagi. Apalagi GAK menerapkan praktek baptis percik. Menurut mereka itu tidak sah. Harus baptis, harus selam. Gitu ya. Kalau boleh baptis selam sampai 1 jam, baru naik lagi ke atas gitu ya, baru sah. Itu baru selamatnya gitu ya. Selamat untuk orang sampai di surga langsung gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati-hati ya. Karena di sekitar kita ada ajaran-ajaran seperti ini yang sedang berkembang. Dan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya harus kritis, ya, harus kritis. Tidak boleh terima bulat-bulat ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena gereja di akhir zaman ini, di zaman akhir ini sedang menuju kepada kesesatan. Dan kesesatan itu tidak terjadi di luar gereja, tapi di dalam gereja. Maka hati-hati dengan pengajar-pengajar yang menyesatkan. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan banyak pendeta-pendeta yang naik jadi pendeta, diangkat jadi pendeta, tapi dia tidak sekolah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu sakit, biasa ke dokter kan? Betul enggak? Nah, kalau Bapak Ibu sakit, lalu cari dokter. Dan Bapak Ibu tahu dokter itu enggak sekolah, tapi dia buka praktek dokter. Bapak Ibu mau pergi enggak ke dokter itu? Pak Waiman pasti langsung ngomong, wah itu sesat itu. Karena enggak sekolah dokter, tapi dia mau ngobatin orang, ya. Saya yakin juga jemaat tidak akan mau pergi ke dokter yang seperti itu. Pasti cari dokter yang punya latar belakang pendidikan yang jelas, betul kan? Nah, demikian juga dengan pemimpin dalam gereja harus punya dasar pendidikan yang benar, supaya dia bisa menjadi pemimpin dan pengajar yang baik, yang membawa jemaat kepada ajaran yang sehat, kepada iman yang benar, kepada kehidupan gereja yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi hati-hati dengan ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar kita. Jangan sembarang ikut pemimpin dalam gereja. Lihat latar belakang pendidikan. Dia sekolah tidak? Dia dari sekolah apa? Latar belakang STT mana? Karena STT tidak semuanya juga lurus. Ada STT juga yang sesat juga. Ya, harus hati-hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu, mari sebagai gereja kita beriman hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Mari Engkau meneguhkan, menguatkan setiap hati kami. Bagi kami yang sedang bergumul dan sedang mengalami satu tekanan karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan,